Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas satu topik yang saya beri judul tentang hukum dosa dan hukum maut. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 2 berkata bahwa Roh Tuhan itu sudah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan apa itu hukum maut? Hukum dosa ini adalah bersifat seperti gravitasi yang menarik orang. Jadi kalau orang berbuat dosa, maka hukum dosa itu akan menarik orang itu untuk melakukan dosa itu lagi. Bahkan dosa-dosa yang lain. Nah, jadi dia seperti gravitasi yang menarik orang itu, di pusatnya adalah dosa, dan orang akan cenderung melakukan dosa yang berikutnya. Nah, sementara hukum maut dikatakan bahwa hukum maut ini bersifat mengejar, menuntut. Jadi kalau orang sudah melakukan, maka hukum itu dia akan menuntut dan kejar orang itu untuk terus tinggal di dalam dosa, bahkan dosa itu akan mengikat orang itu. Nah, tapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Tuhan itu memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita mengambil satu contoh tentang peristiwa Kain dan Habel. Dari Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, pada waktu itu Tuhan ngomong dengan Kain, dia bilang begini, Kain, kamu tidak akan berseri kalau kamu tidak berbuat baik. Kamu lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda engkau. Tetapi Tuhan berkata engkau harus berkuasa atasnya. Nah, pada waktu itu Kain dia marah karena persembahannya tidak diterima, sementara persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Dan itu membuat kemarahan dalam hatinya. Dia tidak menyelidiki kenapa persembahannya tidak diterima, tapi justru dia membiarkan marahnya menjadi sesuatu yang dia akhirnya berbuat dosa. Tuhan sudah ngomong, dosa mengintip di depan pintu. Waktu itu dia belum berbuat dosa. Dia masih marah. Dia jengkel kenapa persembahannya tidak diterima. Tapi dia membuka pintunya. Dia biarkan marahnya menjadi kemarahan. Dan muncullah niat jahatnya untuk membunuh Habel adiknya. Dan akhirnya niat jahat itu dia lakukan. Dan kemudian dia membunuh Habel. Waktu itu dosa itu menggoda dia. Dan dia membiarkan dosa itu menggoda dia. Dan kemudian akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dan kemudian dosa itu menuntut dia untuk melakukan dosa sampai akhirnya mengikat dia dan dia bunuh Habel adiknya. Dosa yang beruntun. Jadi saudara, hukum dosa dan hukum maut ini sangat mengerikan. Satu pesan daripada Tuhan kepada kita, jangan biarkan dosa itu tinggal. Jangan kita hidup dalam dosa, karena dosa itu akan mengejar engkau. Dia akan menuntut engkau untuk lakukan dosa yang berikutnya. Dan di sekeliling kita, iblis menggoda kita. Dikatakan dia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa. Jangan biarkan dosa engkau membuka pintu dan kemudian dosa itu masuk. Engkau yang harus jaga. Engkau jaga supaya pintu itu tidak terbuka. Hukum dosa dan hukum maut itu sangat mengerikan. Satu orang berbuat dosa, maka dia akan terjerat. Jadi jalan keluar yang paling baik adalah jangan melakukan dosa. Kalau hari ini saudara merasa bahwa ada dosa yang saudara lakukan, bertobatlah, balik kepada Tuhan dan tinggalkan dosa itu. Kenapa? Karena kalau kau biarkan dosa itu, dan dia akan menuntut engkau untuk melakukan dosa yang berikutnya. Dan kalau kau biarkan terus, maka dia akan mengejar engkau. Dan akhirnya engkau akan terjerat dan engkau akan lebih sulit lagi untuk melepaskannya. Tapi Tuhan memberikan anugerah kepada kita
kita. Selagi masih ada kesempatan, jangan biarkan dosa yang sangat menggoda engkau untuk engkau buka pintu dan engkau masuk jatuh dalam dosa itu. Tapi engkau harus tutup pintu itu dengan cara jangan ikuti godaan. Sekelilingmu ada banyak godaan untuk tidak mau mengampuni, untuk kemarahan engkau biarkan. Apa saja di sekelilingmu bisa sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa. Engkau yang pegang kendali, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi engkau yang harus pegang kendali. Tidak hidup di dalam dosa dengan cara jangan buka pintu itu terhadap apapun yang menggoda engkau. Hidup benar itu adalah pilihan, tapi itu juga merupakan satu keharusan yang dituntut oleh Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Roh Tuhan yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jangan mau lagi tinggal di dalam dosa. Tuhan memberkati kita semua.